Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, di minggu kali ini Ibu akan melakukan bimbingan klasikal lagi. Sebelum kita melakukan bimbingan klasikal, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ainayah. Ya, sebelum kita melakukan bimbingan klasikal, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih, Bu. Oke lah, kan Nabi. Oke. Sekarang setelah membaca doa, alhamdulillahirabbil alamin. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Syukurlah. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan bimbingan klasikal. Sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan estimasi waktu sekitar 40 menit. Apakah kalian setuju atau akan mengajukan waktu lainnya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. 40 menit aja. Udah cukup. Oke, sudah setuju ya. Sekarang apakah sudah siap kita ke kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, di sini kepada Ain, tadi Ibu telah mengirimkan PPT-nya. Silakan untuk di-share screen. Oke, sekarang Ibu akan memberikan materi terkait prokrastinasi. Selanjutnya, nah sekarang Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian. Kalian tahu nggak apa itu prokrastinasi? Ada yang tahu nggak atau pernah dengar nggak? Aku nggak tahu, Bu. Belum. Belum tahu juga ya? Oke. Lanjut, Ain. Kelihatan nggak itunya? Oke, sekarang pengertian prokrastinasi. Istilah prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu procrastination, dengan awalan pro yang berarti mendorong maju atau bergerak maju, dan akhiran krastinus, yang berarti keputusan hari esok, atau jika digabungkan menjadi menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Nah, menurut para ahli, yaitu menurut Solomon dan Rothfull, mengusulkan bahwa prokrastinasi merupakan kecenderungan menunda memulai menyelesaikan tugas dengan melakukan aktivitas lain yang tidak berguna, sehingga tugas menjadi terhambat, tidak selesai tepat waktu. Nah, ada juga nih pendapat dari Steele berpendapat bahwa prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan, walaupun individu mengetahui bahwa perilaku menundanya tersebut dapat menghasilkan dampak buruk dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ke kalian masing-masing, kalian pernah nggak menunda-nunda pekerjaan? Pekerjaan tugas seperti itu. Pernah, Bu. Nah, Bu. Oke, satu-satu ya. Kepada Sumiati. Iya, Bu. Jadi Sumi itu sering melakukan menunda tugas ya, Bu ya. Karena di pikiran Sumi itu nanti aja deh, masih ada waktu besok. Sampai akhirnya ngerjain tugasnya tuh mepet banget, Bu. Kadang-kadang kalau ngerjain tugas tuh malamnya gitu, Bu. Atau enggak besok mau dikumpulin, sekarang ngerjain gitu, Bu. Berarti karena malas ya? Atau seperti apa? Keseringannya malas, Bu. Oke, karena malas. Untuk Aina gimana?
Kalau aku sih, kalau misalnya emang masih ada waktu gitu, dinantiin lagi. Kalau misalnya emang minggu depan nih dikumpulin, ya udahlah masih banyak waktu gitu, masih berleha-leha mungkin Bu kalau dalam mengerjakan tugas. Jadi karena waktunya lama ya, jadi santai-santai aja gitu untuk mengerjakan. Untuk Ainayah gimana? Sama sih Bu, kayak Sumi sama Aina. Jadi kadang karena waktunya masih lama, jadi ya udah nanti aja, nanti aja, nanti aja. Pas ternyata besoknya mau dikumpulin baru deh malamnya dikerjain. Jadi nanti aja gitu. Karena ngerasa waktu pengumpulannya tuh masih lama gitu Bu. Jadi terlalu nyaman ya menunda-nunda. Jadi akhirnya gak tahu deh kalau waktunya udah dekat. Oke, sekarang ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada penyebab menunda pekerjaan. Yang pertama yaitu ada stres. Nah, saat seseorang stres, khawatir, cemas, atau gelisah, maka sangatlah susah untuk bisa mengerjakan dengan produktif. Nah, namun ini bukanlah cara yang bijak ya, di mana mengingat hal tersebut hanya bersifat sementara. Nah, menunda pekerjaan ini hanya menghilangkan stres untuk beberapa saat saja. Nah, jadi masalah menyelesaikan stres beberapa saat saja dan tidak menyelesaikan masalah dan juga malah membuat pekerjaan menjadi numpuk. Nah, bahkan setelah pekerjaan menjadi numpuk mungkin akan lebih stres lagi kan kalian karena semakin banyaknya tugas gitu kan karena ditunda-tunda sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu ada rasa malas. Seperti tadi ya kalian ada siapa tadi Sumiati bilangnya rasa malas lebih banyaknya. Nah, rasa malas di sini terkadang seseorang menunda karena terlalu letih secara fisik dan emosi. Akibatnya kita mengambil waktu untuk istirahat sejenak. Dan disinilah jebakannya ketika kita berhenti, maka kecenderungan untuk bergerak menjadi semakin berat karena hukum fisika menunjukkan bahwa sebuah benda yang berhenti cenderung lebih berat bergerak lagi daripada kalau benda tersebut sudah bergerak walaupun perlahan. Nah, seperti tadi yaitu sudah zona nyamannya kita nggak mengerjakan tugas gitu kan, jadi susah lagi untuk bergerak mengerjakan tugasnya. Seperti itu, makanya kita itu harus lawan di diri kita sendiri karena motivasi terbesar kan dari diri kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada buruknya manajemen diri karena kebiasaan buruk. Nah, hal ini bisa mengakibatkan kita menunda pekerjaan karena waktu yang kacau, membuat kita harus mendahulukan pekerjaan yang sudah di depan mata, sehingga akhirnya mengorbankan pekerjaan lain yang sudah kita rencanakan. Akibatnya, penundaan kecil semacam ini bisa menyebabkan penumpukannya suatu tugas. Nah, kalau misalkan kita sudah dihadapkan dengan tugas yang sedang kita selesaikan, maka selesaikanlah terlebih dahulu tugas yang sudah kita kerjakan, baru nanti kita ke pekerjaan yang selanjutnya, karena yaitu menyebabkan tertumpuknya suatu tugas. Nanti kalian akan lebih repot lagi ke depannya, seperti itu. Sampai sini apakah paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham Cukup Bu. paham, Bu. Cukup. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada dampak menunda tugas. Prokrastinasi akademik sebagai sebuah perilaku memiliki dampak psikis berupa gangguan emosi negatif bagi siswa. Roger dan Daniel menyebutkan emosi negatif akan menghasilkan perasaan tidak menyenangkan seperti cemas. Nah, prokrastinasi dapat menyebabkan stres dan memberi pengaruh pada disfungsi psikologis individu, sebab pelakunya akan menghadapi deadline. Kondisi ini menjadi tekanan yang menimbulkan stres.
Nah, Chu dan Chow menjelaskan prokrastinasi berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikologi siswa, seperti menimbulkan kecemasan, tingkat stres yang tinggi, dan kesehatan yang buruk. Emosi negatif berupa cemas dan stres dikhawatirkan menjadi penghambat siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Nah, jadi selain efek buruknya itu dari ke psikologis kita, tetapi juga ke fisik kita juga, di mana kita stres, cemas, berlebihan pun itu akan mengakibatkan fisik kita pun lemah gitu ya kan. Seperti imun kita tuh turun, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya dampak yang kalian rasakan itu seperti apa ketika menunda pekerjaan. Ini versi-versi kalian ya, versi diri kalian. Oke, siapa? Silahkan. Aku, Bu. Boleh. Mungkin waktu menunda-nunda tugas itu betul seperti yang tadi Ibu jelaskan, ada rasa cemas karena ketika menunda merasa waktu untuk pengumpulan tugas itu masih lama. Ternyata besoknya gitu kan jadi panik gitu ya, Bu. Jadi deg-degan gitu. Aduh, ini gimana belum dikerjain. Nah, jadi ada rasa cemas gitu. Sebenarnya kayak jadi dikejar-kejar sama tugas juga gitu. Tapi kayak males aja gitu, Bu, ngerjainnya, tapi ada cemas gitu. Tapi terselesaikan kan tugasnya? Iya, terselesaikan, Bu, dengan waktu yang singkat. Mungkin itu juga akan menjadi motivasi ya, salah satunya untuk kalian mengerjakan tugas. Nah, jadi salah satunya itu motivasi dari diri kita sendiri juga sangat penting, di mana kita memberikan semangat, kayak kita ngobrol nih sama diri kita sendiri, ayo dong kita harus semangat, kita harus kayak kita harus menyelesaikan tugasnya nih lebih selesai, karena nanti kita akan senang-senang gitu kan ya di kemudian harinya, seperti itu. Sekarang di slide selanjutnya, Aina. Nah, di sini ada penanganan atau teknik menangani prokrastinasi. Langkah pertama yaitu telaah sikap diri terhadap tugas. Untuk dapat mengatasi persoalan prokrastinasi, terlebih dahulu Anda perlu memahami persoalan itu sendiri. Nah, telaah di sini yaitu di mana kita berbincang dengan diri kita sendiri, ada apa nih sama diri kita, apa yang kita butuhkan, apa yang sedang kita hadapi gitu ya. Kayak gimana sih, kenapa gitu aku sering pengennya menunda-nunda pekerjaan gitu, apa yang salah dari diri kita, seperti itu ya. Nah, yang langkah kedua yaitu ada penyelarasan diri dengan tugas. Apabila menghadapi tugas yang membutuhkan kurun waktu yang panjang, bagilah tugas tersebut ke dalam bagian-bagian yang pendek. Nah, biasanya tugas pendek tidak menimbulkan prokrastinasi. Nah, misalkan kita dikasih waktu 1 bulan atau 1 minggu deh. Nah, setiap harinya tuh kita punya target. Hari ini kita harus menyelesaikan sampai mana, misalkan merangkum bab 1, bab 2. Nah, misalkan setengah lembarnya hari ini, setengah lembarnya lagi besok, seperti itu. Jadi kita harus punya target per harinya untuk bisa menyelesaikan tugasnya lebih teratur, seperti itu. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Udah paham, Ibu. Oke, langkah ketiga yaitu hindari perasaan terbeban atau overwhelmed. Nah, hindari perasaan terbebani dengan cara memecah tugas besar atau tugas sulit menjadi bagian komponen yang lebih kecil. Sama halnya dengan yang tadi ya, yang kedua, yaitu di mana kita membagi dulu tugas yang kecil dan yang besar. Nah, kita kerjakan dulu nih yang memang kalian sanggup hari itu untuk mengerjakannya. Nah, langkah keempat yaitu hindarkan diri dari perfeksionisme. Nah,
Jangan biarkan kebiasaan perfeksionisme ini membuat Anda tidak berdaya. Jadi maksudnya, eee, kayak keluarkanlah kemampuan kamu itu ya hasil kemampuan kamu sendiri gitu. Kalau misalkan ngelihat orang nih, "Oh, kok bagus ya," gitu hasilnya. Nah, kalau memang itu menjadi motivasi untuk kalian ya silahkan. Tetapi kalau misalkan itu menjadi beban untuk kalian, ya seharusnya tidak dilakukan gitu. Jadi lakukanlah semuanya atau tugasnya itu dengan kemampuan kalian sendiri. Nah, langkah kelima yaitu beri apresiasi kepada diri sendiri. Nah, ini nih jangan lupa memberikan imbalan atau reward yang sudah kita selesaikan kayak selamat untuk diri kita gitu ya, kayak bersenang-senang setelahnya atau nonton TV atau jajan atau apapun itu karena itu menjadi bagian yang sangat amat penting di mana itu bisa menjadi motivasi untuk kedepannya di mana kita mengerjakan tugas seperti itu. Oke, ini pembahasan terakhir sampai sini. Apakah sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Ibu. Udah paham, Bu. Ya, baik. Dari satu dari kalian, Ibu minta kesimpulan dari yang Ibu sampaikan tadi, yang kalian pahami. Satu orang, mau siapa aja silahkan. Oke, kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Pada Aina, silahkan untuk memberikan kesimpulan. Baik Bu, mungkin dari kesimpulan prokrastinasi ini lebih mengerjakan tugas dengan baik, tidak lalai, tidak lelet juga, terus punya struktur waktu juga, terus harus terarah mungkin Bu ya, harus misalnya punya jadwal, harus jadwalnya pertama harus mengerjakan tugas yang matematika, jadwal kedua harus tugas PKN nih dalam satu hari itu harus beres misalkan 2 tugas gitu Bu, jadi terjadwal dan mengurangi kemalasan juga mungkin Bu, jadi lebih semangat lagi. Oke, betul ya kepada Aina. Terima kasih telah menyampaikan kesimpulannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan kali ini telah selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menyempatkan hadir, kepada Aina ya, Aina dan Sumi. Terima kasih banyak. Semoga kita tetap sehat-sehat dan pandemi ini cepat berakhir. Semoga kita cepat bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih, Bu.